Sebelumnya, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbuna Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama hingga sampai pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita masih dapat menghirup surga dan udara pagi hari. Itu semua tidak lepas daripada nikmat yang masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Kemudian daripada itu salat dan salam sama-sama kita sambung sajikan kehadirat kemampuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala atensi dan perjuangan beliau siang malam dalam menegakkan kalimah ma'agung syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita baru saja sedang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam keberkahan alam yang kita dapat. Yang kami hormati Bapak Isi, Bapak Pengilum dan stafnya, dan juga yang kami hormati BKM Masjid Victor Dana juga dengan perangkatnya, yang kami muliakan juga Ustaz kita, yaitu ceramah kita, yaitu Profesor Dr. Libur Badri yang lagi dan telah berhadir bersama kita. Selamat datang Bapak, sudah lama kami incar-incar dan sudah lama kami menghubungi. Baru pagi ini, kebetulan pagi ini juga ada tuan guru kita Pak, maka saya gantikan dengan saya sebagai pampiku jamaah Arfah dan kami semua. Insyaallah mudah-mudahan tidak ada kekurangan Pak. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Jul juga di sana sehat insyaallah akan kembali ke tanah air. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kami hormati para penasehat Arfah yang telah berhadir bersama kita pada sebuah berbahagia ini. Yang kami hormati juga pada tuan-tuan guru yang telah berhadir bersama kita pada sebuah berbahagia ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan TNI dan Polri sudah bersama kita, dan juga sengaja hadir dari Rider 112 selalu insyaallah bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan juga semua TNI dan Polri akan bersatu juga dengan masyarakat. Mudah-mudahan insyaallah Aceh aman insyaallah. Mudah-mudahan istiqamah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Saya juga tidak melanjutkan kalimat insyaallah pagi ini akan hadirkan tuan guru kita Profesor Dr. Ibu Tabarin lagi kepada para kemudian silakan dengan maaf. Insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Babul Taqwa Kota Alam. Insyaallah Arafah ada libur ya, insyaallah selalu kita berjamaah tidak ada libur. Nanti kalau libur bukan borong. Insyaallah. Baiklah, kami persilakan Al-Quran dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Lut datang ingin menormalkan keadaan, kembali kepada fitrah manusia, mengakui kebenaran ketuhanan, ketauhidan, dan juga etika perilaku kemanusiaan, maka Nabi Lut sesungguhnya diusir. Akhrijuhum. Apa kata mereka? Annahum unasun yatatahharun. Klaim Al-Quran bahwa kaum Nabi Lut menganggap Nabi Lut sebagai sok-sok suci. Kalau bahasa kita unasun yatatahharun, disebutkan manusia yang sok suci. Jadi dikebiri, pangkas dan diusir. Akhrijuhum, dari kampung-kampung mereka disuruh usir. Tapi ketika mau diusir, boleh baca dari cerita Nabi Lut itu, sekarang mudah diakses di Google, ada semuanya. Maka Allah mengutus 3 orang pemuda yang sangat tampan. Jadi orang agam, cabai-cabai agam, jadi kalau orang agam yang tampan, jadi ada semacam perilaku kesehatan yang tidak normal. Ada perilaku kesehatan yang tidak normal. Tidak bisa. Diutus oleh Allah 3 orang malaikat pemuda yang menjelma sebagai pemuda, datang ke rumah Nabi Lut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk, ketika Nabi Lut melihat, kok 3 pemuda laut tampan, ya Allah, ya silakan fatahul, masuk. Dan beliau mengunci pintu, suruh duduk dan mengatakan kepada keluarganya, istri dan 2 anak, 2 orang putrinya, jangan kamu sampaikan kepada rakyat jelata, karena mereka pasti nanti akan menggerogoti, akan mencari, dan akan melakukan keonaran-keonaran terhadap 3 pemuda ini. Tapi karena istrinya minal ghabirin, istrinya tidak beriman kepada Nabi Lut kecuali hanya 2 orang putri, maka istrinya seperti musuh dalam sekam. Diam-diam dia menunjukkan, melapor, nyatanya dengan handphone, dengan smartphone sekarang,
WA, ni datanglah kamu, tapi nggak tahu dulu bagaimana pola cara berkomunikasi dulu. Intinya bahwa seluruh rakyat, seluruh warga masyarakat kaum Nabi Lut datang beramai-ramai menyerbu rumah Nabi. Tapi beliau lagi-lagi bahwa minta maaf tidak membuka pintu. Tapi ketika diserbu karena begitu ketakutan Nabi Lut, maka ketiga pemuda ini melihat, Masya Allah ya Rasulullah, akhirnya ya Rasulullah, kami sesungguhnya adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaummu. Maka bukalah hai Lut seluruh pintu-pintu, baik yang ada di depan atau di belakang, buka semuanya, buka lebar-lebar. Insyaallah kita hadapan akan menuju Masjid Pondok Takwa Aspol sama polisi di depan Matahari ya di Kota. Insyaallah kita sama-sama ke sana insyaallah kita hadapan. Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita salam-salaman dulu. Nanti BKM ada menyediakan berupa nasi pagi ya. Insyaallah. Yang nggak puasa. Yang nggak puasa. Terima kasih. Salam